semuanya. Kembali lagi di Tata Warna di acara belajar tanpa bayar. Di sore hari ini nanti habis ini kita akan live langsung bersama dengan roti-roti waralaba yang ada di Indonesia. Sudah 60 cabang lebih. Nah, di sini kita ada selamat bergabung. Ini ada Mas Bagus Putra. Kita nunggu. Habis ini Pak Ahmad Reza Kurnia selaku owner dari roti-roti. Jadi sore ini agak rame di kantor Tata Warna. Ada yang ulang tahun soalnya ya. Ini agak rame soalnya. Oke, saya masih menunggu roti-roti, masih menunggu untuk online. Itu kita ajak bergabung. Nah, sore ini mungkin kita akan tanya-tanya lebih, karena tanya-tanya lebih tentang bagaimana kita memulai usaha franchise. Ada ini udah bergabung. Ini ada roti-roti. Selamat bergabung Pak Reza. Ini ada Pak Asri juga. Asrinki. Ini Pak apa itu? Halo, assalamualaikum Pak Reza. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rois. Sehat nih Pak. Alhamdulillah sehat, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nih di kantor agak rame nih Pak. Ada yang ulang tahun. Wais. Ini Timnya banyak ya, Mas? Ini dibeliin roti, beli martabak di bawah, rame. Gimana Pak Reza? Wais. Di mana sekarang? Lagi di Klaten, Mas. Lagi di Klaten ya? Kedengeran Pak? Sekarang keramaiannya alhamdulillah kedengeran ini. Keramaiannya juga kedengeran juga ramenya di kantor sini. Iya. Mas Faisal di kantor juga. Ini lagi keluar tadi, belum ada. Oh, iya. Lagi meeting sama Martabak Hawaii. Jadi karena opening. Oke, Pak Reza. Iya, Mas. Perkenalan dulu Pak Reza, boleh? Pak Reza ini aslinya dari mana? Terus backgroundnya apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan Tata Warna maupun sahabat Ropi. Perkenalkan, saya dengan Reza selaku CEO dari brand Ropi. Kita sekarang ini sudah jalan tahun. Di tahun kedua ini kita punya target Ropi ini bisa hadir di seluruh Pulau Jawa. Karena awalnya memang kita start di Jabodetabek. Itu pada tahun 2019, kemudian setelah kita kaji dengan berbagai faktor, kita mulai pabrik Jawa Tengah kita mulai hidupkan per 2020. Nah, memang untuk target percepatan outlet dan serapan bahan baku itu memang kita pakai cara kemitraan di awal di 6 bulan pertama. Di 6 bulan pertama. Ini baru setahun Pak ya? Baru mau jalan 2 tahun. Ya, sudah tahun kedua. Tahun kedua. Ya. Sultan Ropi ini jadi, ada Pak Sugianta. Iya, Mas Eka belum sempat buka Ropi udah pandemi. Nih yang punya Bali ini Pak. Dari 2019 akhirnya kita canangkan targetkan 2020 kita punya outlet 200, tapi
bulan Maret pandemi sempat kita pembangunan pabrik Klaten sempat kita stop dulu Mas, karena memang Halo, masih menyambung Pak ya? Masih ya sambung? nyambung ya. Masih. Nah, terus memang sistem bisnis Shopee sendiri cukup mudah Mas dibanding jadi resto-resto atau toko roti lainnya. Itu mereka butuh chef, butuh koki gitu ya. Nah, dengan membuka outlet Shopee memang tanpa punya pengalaman di dunia kuliner pun tetap bisa, karena memang kita buat sistemnya itu mudah. Jadi pengaplikasiannya juga dari mitra juga lebih gampang gitu. Nah, Oke. terus setelah Jabotabek berjalan per 2020 kemarin bulan Hmm. Ja- Nah, setelah lihat antusiasnya di wilayah tersebut, akhirnya kita optimis bahwa Ropi bisa diterima di pasar Jawa Jawa Tengah. Tengah. Hmm. Ah, Pak Reza, halo? Masih tersambung? Mhm. Nah, ini kan Pak Reza, kenapa sih kok buka roti Robi? Kenapa roti gitu? Mungkin kenapa bukan yang lain? Mungkin apa gitu? Kenapa harus roti? Jadi kenapa harus Ropi? Karena kita memang lihat yang pangsa pasarnya. Jadi kalau di Indonesia memang makanan pokoknya roti itu masih di nomor 2 atau nomor 3 ya Mas. Memang makan apa pertamanya itu nasi. Dan memang segmen target market kita memang kan untuk cemilan, bukan untuk cemilan atau jajanan, bukan untuk makanan pokok ya. Iya, iya. Dan jadi ukurannya biasanya 4 kali 5, 4 kali 6. Jadi Mhm. nggak terlalu membutuhkan modal yang besar seperti buka restoran ya, gitu. Mhm. Jadi lebih mudah gitu Pak ya. Kalau nasi kan agak susah harus buka resto. Kalau roti kan nggak perlu sampai seluas atau seluas biasanya kalau nasi itu ya. Hmm. Iya betul. Mhm. Memang nggak solo itu karena memang konsepnya kan kita take away Mas. Nah, Mhm. karena problem orang mau buka toko roti itu Mhm. biasanya butuh modal sama tempat yang besar. Mhm. Kemudian butuh SDM juga untuk menghandle bagian produksi dan bagian nanti dia untuk di outletnya. Kemudian peralatan roti itu juga lumayan banyak kayak mixer, kemudian oven gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kendala orang buka toko roti itu ternyata kok susah ya karena kontrol tepungnya, telur, bahan baku mentah semua itu yang membuat orang juga jadi termasuk gapnya itu agak sulit. Nah, akhirnya Mhm. kita peringkas dari itu semua. Jadi di outlet itu sudah tidak ada produksi yang dari tepung maupun telur lagi, Mas. Jadi kita Mhm. kirim. Halo, Pak Reza masih tersambung? Ini agak muter-muter lagi. Mhm. Proses masak di outlet itu hanya setengah matang. Jadi bukan Mhm. setengah matang, jadi setengah 50% proses dari eh, ini produksinya gitu, Mas. Jadi masih 50% ya, jadi nggak bener-bener dari nol gitu ya. Karena nanti Ya, butuh betul. tempat, Kontrol butuh alat-alat juga. kontrol mengingat tepung, telur itu agak rawan itu seperti resiko juga kan memang
kayak banyak waste-nya nanti, seperti di resto tuh nasi, sayur-sayuran itu yang sulit. Nah, di Ropi memang kita jembatani, kita sediakan di outlet freezer itu untuk menyimpan adonan yang bisa tahan sampai biasanya maksimal 3 bulan, Mas. Gitu. 3 bulan. Ya, ya, ya. Ya, jadi Berarti masih 5 bulan. secara waste itu hampir dikatakan kecil sekali ya, hampir nol karena memang bahan baku itu tahan lama selama freezernya hidup ya, Mas. Kalau freezernya mati ya ini juga Iya, wassalam. rusak juga. Wassalam. Iya, betul, Gitu. betul, betul. Ini juga apakah dulu ada background koki atau mungkin background dari Pak Reza sendiri atau gimana sih kok akhirnya roti itu milihnya roti? Jadi gini, Mas, awalnya bisnis roti itu istri itu memang hobi makan roti. Kemudian Oke. saya minta ke saya, yuk Mas buka outlet roti. Tapi tak pikir-pikir itu tadi, kok perlu peralatan yang banyak ya, seperti mixer, oven, dan besar-besar. Kapasitas listrik di outlet juga harus besar. Nah itu akhirnya jadi pertimbangan kita juga. Wah ini kalau terus-terusan kalau ini butuh diduplikasi sampai banyak, ini akan menjadi gap yang sulit ya untuk diduplikasi gitu. Nah, akhirnya kita tiru sajalah sudah yang mudahnya saja, kita frozen kan rotinya. Jadi secara ini lebih mudah gitu, Mas. Akhirnya istri terus coba riset, coba ini bikin, wah kok enak. Kita buka waktu itu 2 outlet, Mas, di Bekasi. Di Bekasi waktu itu ya. Itu iya. Kemudian setelah kita bergabung di ekosistem juara, itu kita buka pabrik di Pulau Gadung. Nah, setelah dengan ekosistem juara yang dengan banyak investor, mereka patungan, bangun pabrik, terus kita bangun outletnya juga gitu, Mas. Itu kalau untuk ini kan apa emang rencana dari awal ingin di-franchise-kan atau emang karena proses akhirnya di-franchise-kan, Pak? Di Waralaba kan. Halo Pak Reza, masih tersambung? Halo? Iya, Masih tersambung Pak Reza? Mas. Oke. Gimana? Untuk rencana awal di Roti Ropi ini emang Mm-mm. udah ada rencana untuk di-franchise-kan atau karena ada proses yang berjalan itu akhirnya oh ya ini bagus untuk di-franchise gitu. Iya, kita berpikir bahwa untuk percepatan pertumbuhan brand juga itu akhirnya kita pilih pola waralaba itu tadi, kemitraan. Nah, dengan kemitraan memang kita yang poin pertama itu merek kita harus sudah terdaftar secara merek. Merek dulu Nah, ya. masalah Sal Alfa terima jasa itu juga tuh pendaftaran merek ya, Mas. Iya. Iya. Karena merek ini Nah, buat penting teman-teman banget ya nanti Pak ya. kalau mau daftar, betul. Karena merek itu jangan sampai ketika kita sudah launching atau apa ternyata malah jadi kendala karena memang itu sudah dimiliki oleh orang lain gitu. Hmm. Nah, Udah kemudian capek-capek buat ini ya Pak ya. Udah capek-capek buat logo, buat kemasan. Ternyata betul. udah ada yang make. Betul, betul, betul. Merek Ya, dulu. betul, Kemudian Mas. lalu apa Pak? Kalau untuk waralaba ini apa Nah, sih selain yang pertama? Selain biasanya tadi kan merek. yang sudah memang dia menyebut dirinya waralaba karena kan kita masih menyebutnya kemitraan nih, Mas, mengingat Nggih. belum mendapatkan STPW. STPW itu surat pendaftaran waralaba dari Kementerian Perdagangan yang mana surat tersebut itu diberikan kalau usaha sudah berjalan minimal 2 tahun. 2 tahun. Ya, jadi ini masih proses di Ropi untuk mendapatkan STPW tersebut. Jadi kita biasanya kemitra menyebutnya kemitraan gitu. Ya, jadi setelah pabrik jadi, kita akhirnya buka itu kurang lebih sekitar per bulan bisa 6 sampai 7 outlet dengan sistem kemitraan tersebut, Mas, gitu. Agar
orang mulai kenal dan mulai rasakan roti Ropi ini gitu. Itu Nah, mungkin terus setelah terus hmm? setelah itu gimana Pak? Setelah tadi itu? Setelah kemitraan panjang, Mm-mm. sekitar mulai bulan Desember kita mulai atur bahwa memang harus imbang antara outlet reguler dan outlet yang kita punya reguler dan outlet kemitraan. Karena secara kalkulasi bisnis memang ketika mitra-mitra ini berhenti berjualan, otomatis Mm-mm. pabrik saya bisa berhenti juga produksinya gitu karena sudah tidak ada permintaan lagi. Nah, akhirnya per Januari kita mulai susun strategi untuk membuka outlet-outlet reguler yang mana outlet tersebut kita kelola walaupun pemodalnya dari investor juga, Mas, gitu. Hmm. Jadi investor di Ropi ini ada dua sistem. Jadi dua sistem itu full 100% milik mitra, Mm-mm. mitra yang kelola. Kemudian yang Oke. kedua itu eh, mitra investasi tapi kita kelola, Mas. Jadi mitra hanya menjadi investor pasif yang mana sistemnya nanti dengan bagi hasil. Laporan penjualan, laporan laba rugi itu kita sajikan ke investor. Penjualannya harian, laba ruginya bulanan, gitu, Mas. Lebih tersistem Pak ya. Jadi nggak asal buka tapi kemudian nanti malah khawatirnya banyak yang tutup dan akhirnya kan juga sangat membahayakan untuk pabrik juga Pak ya. Betul, brandnya juga nggak bagus, Mas. Bahkan ada salah satu eh, kemitraan juga, mereka dalam setahun itu bisa buka sampai 200 outlet, tapi yang real masih buka dan masih itu paling cuma tinggal 20% atau 30%. Nah, itu juga jadi problem juga itu ketika, oh berarti brandnya banyak tutup, berarti secara rasa atau mungkin secara pelayanan mungkin kurang bagus. Nah, akhirnya si pembeli juga berpikir, oh berarti udah nggak prospek bisnis tersebut gitu. Oh, berarti ini ya perlu dipertimbangkan juga ya. Bahwasanya tumbuh terlalu cepat juga kadang berbahaya juga untuk brand Pak ya. Iya, betul, Mas. Hmm. Untuk Jadi menuju bisnis yang sustain itu memang harus kita kelola ya secara ininya pertumbuhannya, terus menjaga agar setiap outlet itu bisa tetap buka dan berprofit bagus gitu. berarti Karena juga nggak harus semua mitra itu sepaham dengan semisi dengan kita gitu. Walaupun kita sebelumnya sudah survei, kita wawancara dulu, itu juga nggak jaminan juga gitu. Karena mereka kan berpikir ya selama masih untung, saya masih buka. Kalau sudah nggak untung, saya akan tutup gitu, Mas. jadi ya tergantung profit orientednya gitu Pak ya. Ya, betul. Mungkin apakah dalam menyiapkan waralaba ini ada SOP yang harus dibentuk dulu mungkin Pak? Harus bagaimana sih Kenapa sebenarnya dibentuk kalau mau apanya? buka waralaba? Kalau mau jadi mitra misalkan seperti itu. Oh, mau Itu jadi mitra. Jadi biasanya nanti kita minta Sherlock, kemudian foto dan video lokasinya, survei, kita bisa, terus kemudian mereka lakukan pembayaran DP, kemudian kita set up semua, Mas, dari renovasi, mock up depan, tampak depan, sampai peralatannya semua terstandar gitu. Jadi kadang saya sering lihat ada pertanyaan-pertanyaan dari calon mitra itu, Mas nggak ada paket yang lebih murah gitu. Hmm. Oh biasanya kita karena peralatan sudah terstandar dan nggak bisa ada yang dikurangi karena biasanya target kita itu per outlet bisa jual maksimal sehari itu bisa 1.200 roti, Mas. Dan itu sudah 1.200. terjadi di Batu, kemudian di Kebon Kosong itu sehari bisa 1.200 roti. Jadi kurang lebih kalkulasinya 2 bulan sampai 3 bulan sudah BEP, Mas.
Udah BEP ya. gitu. Udah balik modal sebenarnya ya. Jadi ketika mitra memang dengan budget minim, kita biasanya nggak bisa memang, artinya memang sudah terstandar, bahkan renovasinya itu dari semua outlet, warna cat, kemudian tampak depan, itu semua harus sama, dan itu kita yang lakukan, kita yang kerjakan semua gitu Mas. Jadi seperti itu Pak ya. Oke, Mm. sambil mungkin teman-teman yang bergabung bisa kalau mau nanya-nanya bisa langsung untuk ngeklik di komentar, nggak usah ragu-ragu. Nanti kita jawab sama narasumbernya langsung ya. Nah, nanti mau tanya-tanya gimana-gimananya bisa langsung ditulis di kolom komentar. Oke Pak Reza, ini kan tadi udah banyak mengulas tentang sejarahnya, tentang roti-ropi, terus bagaimana kenapa waralaba, akhirnya juga proses-prosesnya. Terus untuk seandainya tadi mitra jadi mitra juga udah kita ulas ya Pak ya. Sekarang apa aja sih keuntungan dari waralaba itu sendiri apa Pak? Dan mungkin ada kendalanya juga dari waralaba ini. Bisnis waralaba ini apa? Jadi Kenapa Mas? Sorry, kesempatan dan putus-putus tadi nih. Oke. Oh, kendalanya Jadi, ya. keuntungan dan kendala sih. Ada kesempatannya dan kendalanya itu apa Pak? Nah, kalau keuntungannya itu di sistem menjadi eh, apa? Keuntungannya itu kita lebih cepat Mas. Secara pertumbuhan outlet ngejar berapapun targetnya, misal 100 outlet itu bisa tercapai secara cepat ya. Tapi memang secara sustainnya, nah itu yang harus kita kaji juga gitu loh. Kendala itu kendala di sustainnya. Ketika kita terlalu cepat tumbuh, otomatis nanti akan mulai seleksi alam bahwa si mitra nggak bisa kelola outletnya, kemudian dari dia visinya nggak sama dengan kita gitu loh. Jadi secara hitungan kenapa visi nggak sama, misal paper bag kita sudah standarkan. Tolong ambilin paper bagnya itu udah standar, misal si mitra beli di luar dengan yang polos. Nah itu juga jadi problem, walaupun akhirnya mereka cari yang lebih murah yang polos ketimbang yang sudah tercetak dan rapi. Seperti kemasan-kemasan, kemudian juga cara ngoven dan ininya kita sudah kasih SOP-nya ke mitra. Mitra tidak jalankan juga. Nah, itu juga jadi kendala karena memang untuk ngelola sampai 100 outlet memang butuh manajemen yang kuat juga, Mas, gitu. Karena jangan sampai ada bahasa mitra, saya nggak diopenin sama ini, udah bayar franchise, sudah ini selesai ditinggal. Nah itu bahasa-bahasa begitu sebenarnya karena memang kita terlalu cepat tumbuh sebenarnya gitu loh. Karena belum siap kita membesar, akhirnya bisa tumbang gitu Mas. Nah ini kayak gini, paper bag kita standarnya seperti ini. Nah kadang kalau mitra yang nggak sevisi, mereka akan beli yang polos. Nah karena lebih murah, pasti jauh lebih murah karena memang tidak tercetak. Nah kayak di sini tulisannya nyambe ropi tiap sore, bekal ropi tiap pagi. Nah ini sebenarnya bukan cuma sekedar jargon, karena memang ini segmen kita memang ketika sore orang butuh cemilan seringan, cepat. Nah mereka bisa beli ropi gitu. Karena memang kalau siang kan biasanya orang makan pokok ya Mas, seperti nasi atau yang lain gitu. Makanya pagi itu bekal ropi, kenapa? Karena memang secara ini orang kerja butuh cepat, butuh ringkas, mereka nggak perlu yang harus masak dulu atau apa. Nah, mereka sambil jalan atau sambil di mobil atau di ini bisa di kereta bisa menikmati ropi gitu Mas. Buat sarapan ya Pak Nah itu, ya. bener. Karena mitra terkadang nggak sevisi, itu yang akhirnya menyebabkan brand itu juga akhirnya mulai tumbang gitu Mas. Berarti semuanya sangat perlu diperhatikan ya Pak ya. Jadi nggak asal Ya, beli betul. terus habis itu dibiarkan aja entah tumbuh atau enggak. Jadi harus dikelola benar-benar, Maintenance, di bener. maintenance juga. Dan itu Ya. menjadi
menjadi kendala utama ya Pak ya, apalagi masalah visi untuk Betul. menjadi mitra di waralaba roti Robi. Kemudian apakah juga Ya, untuk menjadi mitra ini harus ada wilayah-wilayah juga, mungkin ada 2 mitra atau 3 mitra di satu tempat pengen buka gitu, apa harus cuma menentukan biasanya satu gini aja? Mas, kalau sudah ada outlet reguler kita, misal seperti di Purwokerto, itu sudah ada outlet reguler, berarti kita bisa terima dengan sistem kemitraan. Kalau yang belum ada, misal seperti di Malang, itu karena belum ada outlet reguler, otomatis kita belum bisa buka. Jadi nanti misal sudah ada outlet reguler di Malang, Hmm. itu bisa bisa kita buka juga yang sistem kemitraan. Bahkan tadi ada WA dari ini apa mitra apa calon mitra gitu, Pak, ini saya mau terima pesanan 900 roti tapi bisa nggak dikirim ke Malang. Saya bilang, wah kalau dari Waduh, Klaten nggak cucuk ongkosnya, nanti dulu kita belum ada outlet reguler di Malang, jadi kita belum bisa buka outlet kemitraannya gitu. masih perlahan Pak ya, dari Bekasi atau Jabodetabek. Ini udah baru Jawa Tengah, masih masih di Jawa Tengah dulu ini masih rencananya juga ya. Ya betul, nanti mulai ininya Jawa Timur, Madiun itu nanti pertengahan Oktober Mas, insya Allah. Hmm. Gitu. Jadi nanti setelah Madiun mungkin bisa ke Ponorogo atau ke Kediri gitu. Yang searah dengan Surabaya. Nah, nanti sambil jalan memang kita merintis sampai Surabaya. Setelah Surabaya mungkin ke selatan. Nanti teman-teman di Tata Warna bisa nyobain Ropi juga kalau sudah buka. Targetnya Iya, mudah-mudahan ini sebelum tahun depan ya, Mas. iya siap. Ini belum pernah nyoba rotinya ini, kayak enak ini. Ini kayak cuma kayak sih sebenarnya, belum nyobain. Ini kayak kalah ini Harus ke nanti Klaten kemarin. berarti, Mas. Iya, harus mampir nih nanti ke sana. Ya bismillah Pak, ini Mm-mm. corona ini cukup menjadi penghalang juga ya Pak ya. Iya, betul, Mas. Ini cerita Memang pandemi ini tapi gimana nggak Pak? separah resto Mas, terutama Jakarta ya karena Hmm. resto itu kan dine in. Ketika dine in mereka otomatis langsung begitu PSBB nggak boleh makan di tempat harus take away. Nah itu juga jadi problem. Nah karena memang kita sudah dari awal konsepnya take away, ketika PSBB pun ada penurunan tapi nggak setajam restoran gitu Mas. Jadi lebih sedikit agak bisa nafas lah Pak ya. Ini kan teman-teman apa? Iya. Teman-teman kita kan di Tata Warna juga banyak yang resto itu, aduh apalagi Mm-mm. PSBB kemarin di Tangerang itu cukup menjadi pukulan juga. Kalau Iya. ini penurunannya bagaimana Pak? Kalau sistem apa secara pola ketika mulai ada pandemi ini COVID. bagaimana? COVID Ya, ini. awal-awal COVID memang turun Mas, turun 20%. Nah, memang yang jadi problem ketika pas Ramadan kemarin. Karena Nah, Ramadan kita seperti tadi ya, paper bag kita bekal Ropi tiap pagi orang puasa. Nyambil oh iya. Ropi tiap sore sudah banyak pilihan untuk hidangan berbuka. Misal masnya Takjil pilihan ya di Pak. depan ada kolak, ada gorengan, pasti lebih pilih itu, nggak pilih Ah, Ropi. Nah, ketika pandemi sebenarnya ada penurunan sekitar 30-40%, Mas. banyak ya Pak ya. Gitu. Tapi kita selalu barengi dengan pembukaan outlet-outlet baru yang untuk bisa backup pertumbuhan di pabrik juga, produksi di pabrik gitu. Gitu ya. Jadi setelah ini udah mulai new normal, ada kenaikan atau masih tetap ini Pak? Kalau setelah Ya new normal ini sekarang sekitar baru 80% sih Mas dari ininya ya dari normal gitu. dari Karena normal memang masih. kan daya beli dan psikologi orang karena ini resesi, nah itu juga menimbulkan mungkin orang mulai berhemat gitu. Dan terutama sih Jakarta sih karena Jakarta memang beberapa ini sedang PSBB juga, otomatis turun lagi. Nah, kita barengi juga dengan membuka outlet di daerah, Mas. Karena memang
di daerah itu seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur memang menjadi kekhawatirannya, wah ini apa, makan soto aja di Klaten cuma 2.000 per mangkok, kok Ropi Iya. berani jual lebih mahal. Nah, awalnya Soto sebelum kita buka soto dua memang ribu Pak. jadi, iya, kini Waduh. Mas ke Klaten tak traktire. Waduh, ini sampai warak-warak gitu ini. Makan soto cuma 2.000. Kalau roti sendiri, roti Nah, Ropi berapa Pak? Per ininya kalau porsinya. Ropi kan roti beli dua 10.000 Mas, jadi 10.000 dapat dua roti. Mhm. Nah, ternyata setelah kita buka, antusias orang daerah karena memang roti kan menjadi barang eksklusif ya, barang yang mahal buat orang di daerah. Artinya kalau soto itu sudah biasa memang harganya murah, pecel juga biasa dan harganya memang sudah pasarannya seperti itu. Nah, kalau di roti mereka masih menganggap barang mahal, jadi 5.000 mereka bilang lebih murah gitu loh. Jadi kita bisa pede, bisa diterima di setiap wilayah di Pulau Jawa ini gitu, Mas. Iya. Jadi kalau orang makan roti kan anggapannya turunan londo Pak ya biasanya. Iya, benar. Apa matanya biru. Makan roti Dar. langsung matanya biru gitu, darahnya biru. Kalau untuk ini Pak, kalau roti Ropi sendiri kompetitor mungkin yang utama siapa sih Pak? Mungkin satu atau dua dan Roti bagaimana cara O, menghadapi? kemudian Roti Boy itu yang memang apa, secara brand kuat ya, premium. Mereka Roti O, Roti Boy, Papa Buns gitu. Tapi kalau soal rasa, kita memang sudah riset dan ini bandingkan dan kita survei juga ke pelanggan, itu memang sebenarnya rasa Ropi ini lebih enak. Kenapa? Karena kalau brand lain itu seperti Roti O, Roti Boy hanya satu rasa. Nah, kalau kita punya 6 rasa, Mas. Itu ada 6 Enam rasa rasa. otentik nih. Apa aja itu Pak? Ya, ada Apa aja coklat, rasanya? keju, Mhm. serikaya, mocha, vanilla, itu terus hmm, toppingnya juga kita mainkan juga Mas. Jadi kita belajar juga dari brand-brand besar itu, seperti Pizza Hut, mereka tiap bulan selalu ada menu baru. Nah, kita juga kaji bahwa topping kopi memang menjadi menarik untuk pelanggan. Kita juga sediakan topping dengan varian lain seperti susu, koko pandan. Jadi kalau yang susu warnanya cenderung lebih putih, kalau kopi kan coklat gitu ya, Mas. Iya, Kemudian coklat-coklat koko hitam. pandan itu Cappuccino. kelapa kelapa pandan warnanya hijau gitu. Nah, itu yang kita bikin apa menu-menu baru yang biar pelanggan memang nggak bosen gitu. Seperti kemarin pas musim panas itu kita juga bikin roti es krim. Jadi roti saya nggak bisa ini Roti. sih karena memang di Jawa Tengah belum varian roti es krimnya belum ada Mas. Jadi roti di dalamnya diisi es krim gitu. Oh, jadi kayak waktu kecil itu roti blunder kasih es tung-tung itu Pak ya. Ya, benar. Kalau Gitu. di itu es krim Singapura biasanya. Jadi roti tawar dikasih potongan es. Nah, itu es Singapura itu sempat booming juga tahun-tahun 2014, 2015 gitu. Nah, ini Roti Ropi yang Singapura. kita kasih es krim gitu. Jadi kalau untuk varian itu sebenarnya adonannya atau emang ada isinya gitu Pak? Ada isinya, Mas. Jadi Oh, ada isinya. adonannya biasa, ada isiannya coklat. Jadi biasanya kalau anak-anak kan seneng rasa coklat, keju gitu kan. Nah, itu yang akhirnya kita, oh ini ada peluang yang memang belum digarap oleh Roti O, Roti Boy, rasa-rasa yang bisa apa variatif gitu. Emang kita batasi 6 varian rasa dan 3 varian topping. Jadi toppingnya itu yang Nggak di banyak-banyak. atasnya nggak cuma kopi saja, tadi saya bilang ada susu dan koko pandan. Dan biasanya kekreatifan pengelolanya juga bisa juga. Jadi kopi toppingnya dicampur susu, jadi kopi susu. Kemudian koko pandan dicampur kopi, jadi aroma kelapa dan kopinya ini keluar ketika di oven gitu. Jadi memang ciri khasnya
media promo kita memang pakainya selain memang pakai reklame gitu Mas, aromanya ketika di oven itu tercium sampai radius bisa hampir 1 kilometer ya, 500 Wow, meteran gitu. 1 kilometer Pak. Wah, berarti aromanya semerbak gitu ya. Kayak Nggih. aroma-aroma kasturi. 1 kilometer Pak, 500-an. Mm-mm. Wah, ini ada dari Ini Kak Asna, di Kak Asneliana mm, dia. Roti-roti yang es krim di daerah Depok kok nggak ada, nangis dia. oh aduh, harusnya ada loh. Soalnya sudah beberapa kali order kok outlet Depok. Nanti tak Outlet ini Depok ya. tak tegurnya. Tak jewer Oke, ini siap. pengelolanya. Di daerah mana Aduh. Depoknya nih? Kan ada banyak kita. Hmm. Oh, di Depok ada berapa, Pak? Di Depok ada 4 outlet, Mas. Kalau Jakarta sendiri? Ya, Kalau di Jakarta berapa ya? Jakarta totalnya kurang lebih 20-an. 20-an. Wah. Itu seluruh Jakarta, Ya, Pak ya? jadi ya Jakarta. Kemudian Serang itu ada 4, Cilegon ada 2, kemudian Karawang itu ada sekitar 4, kemudian Cikampek 1, Dauan 1, terus Purwakarta 1. Berarti udah menyebar Gitu. ya untuk Jabodetabek ya, Pak ya? Iya, Jabotabek sudah, oh ini cagar alam ya, nanti saya tegurnya itu pengelola cagar alam. Ini malah ada yang seneng sama yang roti es krim ini ya, Pak ya? Aman. Iya. Oke, siap. Oke, mungkin dari teman-teman juga ada pertanyaan. Ini tadi ada Nah, iya tadi ada keluhan. Ada saya keluhan. belum cerita tentang ininya Mas, biaya kemitraannya berapa sih? Oh ya, Yang berapa sih, ini Pak? Hmm. itu kita biasanya dulu di awal-awal memang karena memang standarisasi belum ada, jadi lebih terjangkau. Kalau sekarang sudah standarisasi semua, semua SOP juga sudah jadi dan memang nanti si mitra itu nggak akan kerepotan kalau sampai karyawan gonta-ganti karena kendala memang kan kita nggak bisa paksakan karyawan itu terus bekerja dengan kita dengan sistem kita gitu kan Mas. Jadi otomatis kita buatkan SOP-nya lengkap terperinci gitu. Jadi sekarang itu biayanya 100 juta Mas. Nah 100 100 juta. juta itu sudah dapat apa aja, dapat semua peralatan sampai bahan baku untuk buka itu sudah lengkap, full freezer biasanya kita kasih gitu. Full freezer juga. Se-freezernya Ya, juga. jadi freezernya semua peralatan bahkan ngecat. Jadi biasanya misal kalau si mitra tinggal saya keluarkan biaya 100 juta dan biaya sewa tempatnya gitu. Tapi kalau biasa tempat sendiri otomatis dia nggak keluar biaya sewa lagi Mas gitu. Seperti itu, Pak ya. Itu 100 Mm-mm. juta udah include semuanya. Terus untuk marketing Betul. mungkin dibantu sama pengelola pusat kalau seandainya apa namanya? eh, menjadi mitra gitu. Secara marketing bagaimana, Pak? Nah, biasanya marketing itu kita juga bantu tembak ads juga, IG ads, kemudian brosur offline-nya memang harus disebarkan, terus dapat biasanya perlengkapan GO tuh kayak dapat balon-balonan itu loh Mas. Oh, Jadi balon. Hmm. balon gitu dan biasanya kita ini kan ada tim tim GO-nya itu khusus jadi biasanya speaker dan ini jingle-jinglenya juga kita punya juga Mas jadi Wih, ada jinglenya juga, Pak ya? disetel ya kita udah punya jingle juga gitu. Jadi kita setel pas GO. Jadi memang selain balon, jingle, kemudian bar brosur, jadi serangan udara dan serangan daratnya kita sudah siapkan juga gitu. Udah ada serangan udara, serangan darat, serangan air. Nanti malah jadi avatar. Gitu. Mm-mm. Oke. Itu kemudian eh, tentang market kalau untuk apakah di Mitra juga mungkin dibuatkan Instagram sendiri atau memang ikut di Instagramnya Kita apa namanya? sih rekomendasikan itu Hmm, terpusat, Mas. Karena hmm, apa? Seperti
itu dikelola, boleh sih dikelola outlet, cuma biasanya efek buruknya semua komplainan nggak akan lari ke kita mas di pusat gitu. Gitu. Nah sebisa mungkin memang kita arahkan selalu ke pusat, tujuannya apa? Biar komplain, terus ada testimoni atau sebagainya itu bisa lebih terkontrol gitu. Nah kalau tadi kayak Mbak tadi misal Ropi es krim mereka ngadu di IG lokalnya Ropi Cagar Alam, kita di pusat nggak tahu dong. Secara kalkulasi mereka sudah pesan Ropi es krim, tapi kan ternyata stoknya habis di sana gitu. Jadi Nah itu yang lebih terpusat juga akhirnya ya ininya, Pak. Lebih kontrol. betul. Ya, mantap, Pak. Jadi lebih enak Iya, juga ya. Nggak perlu ngurus berkali-kali hitungannya. Nggak ngurus sendiri-sendiri. iya, Betul. iya, Enak berarti ya. Terus untuk seandainya mau pesen kan ini kan banyak outlet. Kalau ke IG pusat, kemudian apakah juga nanti kalau saya mau pesen betul. ini ada kayak GoFood-nya gitu, Pak? Ada GoFood, Gojek itu ada. Sementara kita belum aktifkan dulu mas. Mhm. Kenapa GoFood dan Gojeknya belum kita aktifkan? Tapi beberapa outlet yang punya mitra sudah, Mhm. karena secara apa tata kelola keuangannya mudah kalau mitra karena kan mereka kelola sendiri. Nah kalau di kita memang karena banyak outlet otomatis tata kelola keuangannya itu yang memang terkadang setoran dari Gojek nilainya nggak sesuai. Nah itu problem-problem itu yang kita sudah tahu dari teman-teman yang sudah bergabung duluan dengan Gojek, makanya akhirnya kita coba pending dulu, kita kuatkan di barisan di keuangan, otomatis ya targetnya sih bulan November lah, mudah-mudahan sudah bisa hadir di Gojek gitu. Jadi emang ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya Pak ya, karena ya ada setoran-setoran gitu ya. Iya Untuk di betul, GoFood. itu yang GoFood, Grab itu karena kan mereka setor misal penjualan sehari misal 200 atau 300 ribu, tapi lo kok setorannya nggak sesuai, kita komplain dulu ke sana. Nah itu yang memang benar-benar harus direkonsiliasi. Nah itu yang belum pas, tapi kita sudah daftarkan, cuma tinggal diaktifkan atau enggak gitu. Iya. Gitu ya Pak ya. Kalau untuk di roti-roti sendiri emang khusus roti aja mungkin atau ada varian kayak minuman atau apa gitu nggak ada Pak? Apa hanya roti aja? Sementara belum mas, karena memang secara ini kita lebih fokus dulu di roti. Nah biasanya mitra-mitra itu buka di sebelahnya minuman gitu, jadi Oh, saling melengkapi iya gitu. iya. Nggak diambil semua ya Pak ya. Jadi berbeda dengan yang lain. Mungkin kan Iya tadi ada betul. sekalian beli susu, sekalian beli minumannya gitu ya Pak ya. Wes, mantap, mantap, mantap. Jadi ini Mm-mm. sementara ini ini udah kita 43 menit Pak, lumayan. Mungkin Mm-mm. ini cukup banyak tadi yang join walaupun belum sempat kita sapa semuanya. Ini Iya. harusnya kalau kalau kewajiban host ini hostnya harus menyapa sebenarnya tadi. Terlalu asik sama Oh Pak Reza iya. ini. Kalau untuk saat ini di Klaten Pak ya. Ya Panjenengan. betul mas. Karena Kalau di memang Klaten per sendiri. per per akhir bulan ini itu memang pabrik Jakarta kita close mas. Gitu kita memang Karena boyongan pindah ke sini semua. Karena secara kalkulasi memang Jakarta menurut kami belum layak untuk dijadikan pabrik karena secara luasan memang sempit mas, karena misal target kita bisa sehari produksi 50.000 roti. Nah, di Jakarta itu belum bisa gitu. Jadi otomatis kita cari pabrik yang lebih besar, terus secara ini juga lebih matang, nanti izin Badan POM, kemudian Halal MUI, secara ini lebih terpusat dan lebih baik di sini gitu, Mas. hmm, berarti ini lagi proses untuk pindahan ya, boyongan gitu kan ya. Sudah sih, apa kan jadi sebelum mematikan pabrik Jakarta, Mhm. kita sudah hidupkan dulu yang Klaten. Nah, setelah Klaten bisa produksi dan memang layak, otomatis kita matikan. Sebenarnya dari bulan kemarin sudah mulai produksi kita di Klaten, Mas.
kita trial karena dengan mesin baru, suasana baru, otomatis hasilnya belum tentu sama gitu. Jadi kita trial sambil Jakarta juga tetap hidup. Kemudian setelah itu kita pindahkan semua ke sini gitu. Jadi nanti kalau mitra-mitra ya dikirim melalui Klaten ya, dari Klaten. Betul. Jadi dikirim dengan mobil freezer yang mana tujuannya itu si adonan biar tetap rantai dinginnya nggak putus, Mas. Karena kalau rantai dingin sudah putus, adonan pasti rusak gitu. Jadi Jadi lebih si mitra lebih aman di freezer outlet juga gitu. siap, 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 siap. Waduh, ini udah 45 menit. Nah, terima kasih Pak Reza. Nanti saya Oke. rangkum nanti biar jadi panduan teman-teman yang ada di Tata Warna. Bagaimana kalau nanti pengen jadi mitra, kemudian atau juga lagi pengen buka sistem waralaba ternyata seperti apa, nanti bisa di share, kami share di Siap. Tata Warna juga. Oke. Oke Mas, siap. Matur nuwun lho Pak Baik, Reza, baik. ini waktunya udah melonggarkan waktunya untuk sharing-sharing di sini. Iya, sama-sama Mas. Oke, nanti Oktober Terima kita ketemu kasih. lagi Pak ya. Oke, siap. Oke, Salam buat siap. teman-teman di Tata Warna ya Mas. Oke, siap. Saya sampaikan nanti juga ke Pak Faisal. Oke, Udah mampir ke sini dulu, giliran kami yang belum mampir ke sampean. oke, 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 siap, siap. siap. Oke, Matur ya. nuwun. Oke, makasih banyak Mas. Oke. Oke, saya izin undur diri. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Oke teman-teman, terima kasih sudah join di terima kasih sudah join di live IG Tata Warna di sore hari ini. Semoga dari ulasan dari Pak Reza selaku owner dari Roti Ropi bisa memberikan motivasi buat kita, memberikan arahan yang lebih tepat ketika membuka usaha waralaba, dan bagi teman-teman yang mungkin mau usaha ikut menjadi mitra di waralaba Roti Ropi, bisa ikut, nanti bisa hubungi Tata Warna atau langsung ke Roti Ropi. Dan untuk Tata Warna sendiri, bagi teman-teman yang masih kebingungan, masih bingung untuk mengurus Instagram, bingung untuk desain-desain, nanti bisa menghubungi Tata Warna. Oke, terima kasih teman-teman. Pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.